Selamat datang di Trivia Viral. Channel kami mencakup analisis dan rekap terbaru tentang acara TV dan film, serta cerita dan fakta menarik. Duduk, santai, dan subscribe ke channel kami jika Anda menikmati video kami sejauh ini. Seorang profesor bahasa Inggris yang sangat gemuk dan tertutup yang menginstruksikan kelas menulis perguruan tinggi online tetapi tidak menggunakan webcamnya karena dia sadar diri tentang penampilan fisiknya. Dia dirawat oleh perawat dan satu-satunya pendampingnya, yang menyarankan dia untuk pergi ke rumah sakit karena dia berisiko tinggi mengalami gagal jantung kongestif. Dia menolak karena dia takut dia tidak akan pernah bisa membayar hutang yang dihasilkan. Dia juga dikunjungi oleh seorang pengkhotbah gereja kehidupan baru yang ingin menyelamatkannya. Dia memesan pizza secara teratur, mengikuti rutinitas yang ditetapkan dengan pengemudi pengiriman, yang mengantarkan pizza dan menerima uang dari kotak surat tanpa keduanya pernah berinteraksi lebih dari basa-basi. Profesor itu ingin menjalin kembali kontak dengan putri remajanya yang terasing, yang sudah 8 tahun tidak dia temui. This video is sponsored by QD. QD is Asia's largest platform for students, tutors, and coaches to find and book lessons online or offline. Jika dia menghabiskan waktu bersamanya tanpa sepengetahuan ibunya, sang ayah menjanjikannya $120.000 di rekening banknya. Dia setuju untuk membantunya menulis ulang esai sekolah dengan imbalan menulis di buku catatan yang dia berikan padanya. Dia kesal dengan kunjungan misionaris yang sering dan memberitahu dia bahwa dia tidak perlu diselamatkan. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah putri angkat dari pendeta kepala New Life dan bahwa almarhum pacarnya, yang bunuh diri karena rasa bersalah agama menyebabkan dia mulai makan berlebihan, adalah saudara kandungnya. Terlepas dari keberatan perawatnya, misionaris tersebut tetap yakin bahwa tujuannya adalah untuk membantu Charlie. Kesehatannya mulai memburuk setelah tersedak sandwich bakso, jadi perawat membawakannya kursi roda untuk membantunya bergerak di sekitar apartemennya. Putrinya menyelipkan pil tidur ke dalam sandwich yang dia siapkan untuknya suatu hari. Misionaris datang setelah dia tertidur dan mulai menanyainya sementara keduanya merokok marijuana. Pria itu mengaku mencuri uang dari kelompok pemudanya dan melarikan diri dari keluarga dan gerejanya karena dia tidak bahagia. Di teleponnya, dia diam-diam merekam pengakuannya. Saat perawat membawa mantan istri profesor dan ibunya berkunjung, kebenaran tentang pertemuan rahasianya dengan ayahnya terungkap. Dia mengungkapkan jumlah di rekening banknya yang dia maksudkan untuk meninggalkan putrinya dalam pertukaran yang panas, menyebabkan perawat itu keluar karena dibohongi. Saat pasangan itu sendirian, mereka berdebat tentang kehancuran pernikahan mereka dan kegagalan mereka sebagai orang tua. Saat mantan istrinya pergi, dia mengaku, sambil menangis, bahwa dia berharap putrinya akan menjadi konfirmasi yang dia butuhkan bahwa dia melakukan sesuatu yang benar dalam hidupnya. Dia mengalami episode pesta makan yang parah setelah petugas pengiriman melihatnya untuk pertama kali dan menanggapi dengan jijik, di mana dia mengirim email berisi kata-kata kotor kepada murid-muridnya, meminta mereka untuk mengabaikan tugas kelas dan hanya menulis kembali sesuatu yang jujur. Misionaris tersebut melakukan satu kunjungan terakhir untuk memberitahunya bahwa dia akan kembali ke rumah setelah putrinya mengirimkan pengakuannya kepada mantan kelompok pemuda dan keluarganya, yang telah memaafkannya dan menyambutnya kembali. Dia mencoba membujuk ayahnya, yang menghukumnya karena menyalahkan homoseksualitas pacarnya atas kematiannya. Selama kelas berikutnya, dia mengumumkan bahwa dia diganti karena keluhan dan membacakan beberapa tanggapan siswa. Untuk menunjukkan penghargaannya atas keterus-terangan mereka, dia menyalakan kamera webnya untuk pertama kalinya, yang mengejutkan para siswa. Dia kemudian mengakhiri kelas dengan sengaja melempar laptopnya ke lemari es. Perawat menghiburnya saat dia mendekati kematian, merasa bersalah karena telah meninggalkannya. Putrinya tiba-tiba mengunjunginya untuk menanyainya tentang esai yang ditulis ulang. Dia mengakui bahwa dia mengganti esainya yang ditulis ulang dengan esai kritis yang ditulis oleh Moby Dick di kelas 8 karena menurutnya itu adalah esai paling jujur yang pernah dia baca. Dia menegur ayahnya saat dia mencoba menyambung kembali untuk terakhir kalinya. Dia membaca esai itu dengan enggan saat profesor berdiri dan mencoba berjalan ke arahnya tanpa bantuan, seperti yang dia coba lakukan tetapi gagal selama kunjungan pertamanya. Saat dia menyelesaikan bukunya, profesor mulai melayang dan diselimuti cahaya putih terang. Gambar penutup adalah kenangan mereka dalam perjalanan keluarga ke pantai. Apa pendapat Anda tentang cerita ini? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video serupa dan beri kami jempol untuk mendapatkan lebih banyak rekomendasi video kami. Jadilah yang pertama menonton video terbaru dengan mengklik ikon lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya.